duel tim papan atas lah bagaimanapun. Tapi kalau melihat dari statistik pertandingan di beberapa pertandingan terakhir, justru Persib sekarang diunggulkan dalam artian selain tren 10 kali pertandingan tidak terkalahkan, juga kan untuk Madura sendiri sekarang dalam performa yang tidak stabil Mentile. Jadi naik turun lah, bahkan untuk di 2 pertandingan ke belakang itu bisa kalah 4-1 dari Dewa United. Oh iya, benar di kandang Madura. Dan terakhir di lawan Arema imbang ya 1-1. Berarti bukan tidak mungkin kita Madura United juga punya kelemahan, makanya betul. harus memanfaatkan kelemahan. Ya, apalagi kalau dilihat ke Madura sendiri kan di awal putaran pertama menjadi tim yang sangat tangguh dan momok yang sangat menakutkan, bercokol di papan atas terus, bahkan memimpin klasemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bobotoh di obrolan redaksi penikmat sepak bola Indonesia, khususnya kota Bandung, di obrolan redaksi Koran Gala TV. Ya, kita berhasil meraih 3 poin terakhir. Ya, betul. Penutup putaran pertama Liga 1 Mang Deni. Kemarin melawan Sleman dengan skor cukup meyakinkan. Ya. 4-1. Ya, opat hiji. Ya. Bisi orang dah rasaan mati lu tapi opatnya. Kita bermain sangat impresif sejak babak pertama melalui gol Ciro Alpes, tapi Da Silva, Beckham serta Preds Butuan. Ya. Sekilas Bang Deni pertandingan yang kemarin Kalau pertandingan kemarin yang jelas Bang Tile ini menjadi laga penutup yang sempurna lah buat Persib Bandung, di mana untuk pertandingan sebelumnya Persib tidak terkalahkan, dan ini di penghujung putaran pertama mendapatkan poin penuh, dan ini sekaligus menjadi pembuktian Bojan Hodak di 10 pertandingan ini tanpa terkalahkan Bang Tile. Kalau dari pertandingan sendiri ya bisa dilihat lah sekarang dari pertandingan kemarin juga bagaimana pola yang diterapkan Bojan Hodak ya, dengan dia menekankan untuk bagaimana tim ini selalu di 15 menit awal selalu menekan, dan memang hasilnya ada ya, terlihat beberapa kali tekanan Persib selalu merepotkan tim dari lawan. kesalahan pemain lawan. Pressingnya tinggi Mang Deni. Panik. Pinang, unak pinang. Pressing tinggi semua hampir setengah lapangan sehingga gemper pemain Sleman. Ada beberapa kesalahan yang gol Beckham di kesalahan kiper. Gol Ciro di kesalahan back. Tapi Da Silva pun di kesalahan back. Karena itu tekanan seperti itu memang membuat mental lawan luasnya asa keberak-berak mun urang mah siga datang akhir bulan itu keberak keberak-berak Bung Ed akhir bulan cenanya. Jadi yang patut diwaspadai, yang patut yang diusengi jempol dari permainan Bojan Hodak selama ini berarti kan pressure tinggi, tidak pantang menyerah. Meskipun injury time terus digedor pertahanan, karena sebagian besar gol Persib pun akhir menit 80 ke atas Mang Deninya tidak dibawa kendor, dan memang ketika pemain-pemain ada yang sedikit kelelahan, Bojan Hodak tidak segan-segan untuk segera melakukan rotasi. Pergantian pemain yang efektif kelebihan Bojan Hodak. 3 poin tadi menjadi senjata lah. Dan di beberapa pertandingan terakhir juga memang pergantian ini sangat signifikan ya. Jadi tidak ada istilahnya permainan Persib menjadi melambat lah, tidak, tapi tetap stabil. Stabil Baik dari fisik, visinya pun stabil. Ada ini. Berarti kita tetap di posisi 2 karena Rans tadi imbang melawan PSM Makassarnya. Edannya Rans Nusantara aya namanya keungnya. Eta teh bobotoh pelatih nate urut pelatih Arema anu baheula tiris tahnya. Melawan mantan juara Almeida eta teh pelatih nate anu Arema.
teas gitu arah gol lagi melalui sepakan jarak jauh Kenjo Nambo tadinya jauh bola keluar pake nutup deh ke handap eta tenangan Kapten Subasa teh Subisa kata nang Kapten Subisa tah posisi orang mengunci putaran pertama posisi kedua modal yang cukup bagus untuk memulai dan menatap putaran kedua. Aisong horek teh dek istirahat heula Mang Deninya putaran kedua teh. Ari pek teh langsung main deui. Ya betul. Karena ada beberapa alasan adanya event yang internasional juga. Jadi bagaimana liga selesai tepat waktu. Setelah memang selesainya setelah tahun yang baru ya. Nah itu. Tapi ini dipercepat supaya tidak mengganggu atau bahkan bisa mendukung bagaimana timnas Indonesia. Berarti ke hari Rabu orang menghadapi Madura United. Ya, betul. Di kandang Madura Stadion Bangkalan. Ya. Ini merupakan salah satu yang syarat prestis Mang Deninya. Karena Madura pun bercokol di papan 3 klasmen. Jadi ini Mang Tile duel tim papan atas lah Mang Tile bagaimanapun. Tapi kalau melihat dari statistik pertandingan di beberapa pertandingan terakhir justru Persib sekarang diunggulkan dalam artian selain tren 10 kali pertandingan tidak terkalahkan juga kan untuk Madura sendiri sekarang dalam performa yang tidak stabil Mang Tile. Jadi naik turun lah bahkan untuk di 2 pertandingan ke belakang itu bisa kalah 4-1 dari Dewa United. Oh iya benar di kandang Madura. Dan terakhir di lawan Arema imbang ya satu-satu. Berarti bukan tidak mungkin kita Madura United juga punya kelemahan Mang Deninya. Ya, betul. Harus memanfaatkan kelemahan. Ya, apalagi kalau dilihat ke Madura sendiri kan di awal putaran pertama menjadi tim yang sangat tangguh dan momok yang sangat menakutkan. Bercokol di papan atas terus bahkan memimpin klasemen. Dan saya pikir Madura juga pernah menahan imbang di laga putaran pertama menahan imbang Persib. Kurangnya gedegnya di dieunya. Ini juga menjadi modal dan jangan lupa patut diwaspadai juga kebangkitan dari Madura ini. Jadi begitu dia kan tampil di kandang sendiri, apalagi biasanya ketika satu tim yang tidak terkalahkan dalam jangka waktu yang lama, biasanya motivasi lawan semakin berlekat mungkin. Nah ini yang perlu diwaspadai oleh pasukan Bojan Hodak mungkin. Untuk pemain yang patut diwaspadai dari Madura kan ada Lulinha, Brandao, lini tengahnya pun hidup. Tapi pemain yang patut sangat diwaspadai Lulinha, Mang Deni ada di diri dalam Lulinha. Pada putaran pertama kan orang beak bersih, diobrak-abrik Lulinha-nya, sayapkan non bek kanan. Tapi melihat berarti head to head akan berhadapan Putu Gede. Perkembangan Putu Gede sendiri di Persib pun semakin performanya meningkatnya. Semakin matang lah, menunjukkan kualitasnya. Kira-kira naon sih nu kudu dipersiapkan lah. Kalau tim Persib sendiri Mang Tile persiapan sih sudah begitu selesai dari pertandingan terakhir di putaran pertama sudah langsung mempersiapkan itu. Dan untuk skuad saya pikir untuk lini belakang juga makin solid. Ternyata tanpa Kuiper, Alberto juga bisa tampil dengan sangat elegan. Di Persib sendiri untuk pertandingan melawan Madura hanya kehilangan satu pemain, Makok tidak bisa main. Makok karena akumulasi kartu kuning, dia udah mendapat 4 kartu kuning, jadi ada sanksi untuk tidak bermain. Tapi kabar baiknya Nick Kuiper udah bisa main, itu. Kalau mewaspadai pemain Madura memang ada beberapa pemain, tapi bagusnya semua pemain patut diwaspadai, terutama pemain-pemain yang datang dari second line. Dari memanfaatkan bola-bola muntah di garis pertahanan Persibnya. Kita sering kecolongannya itu Mang Deni, orang Persib masih ada kecolongannya. Untuk performa Rejali Hanusa sendiri Mang Deni kemarin geus mulai ayanya biasa dimain beranda. Tapi kalau menurut Bojan Hodak sendiri untuk ofensifnya Rejali masih perlu ditingkatkan lagi. Tapi kalau untuk defense-nya sudah sangat bagus Mang Tile, beberapa kali bisa menghadang serangan lawan. Tapi
Bojan Hodak mungkin lebih mengharapkan Rejalti untuk lebih baik di pola penyerangannya, di saat menyerang dia bisa memberikan kontribusi yang lebih mungkin ya. Tah, perakiraan formasi Mang Denny apakah akan tetap seperti Sleman melawan Sleman atau perubahan selain tadi Nick Wiper tadi? Ya kalau secara garis besar sih tidak akan jauh berbeda. Winning team soalnya ya, yang nanya. Paling ya rotasi juga hanya dilakukan untuk di starting 11 ya, karena mabok aja. Tapi tengahnya Bojan Hodak mengatakan ada beberapa alternatif walaupun tidak menyebutkan siapa yang akan menggantikan. Jadi melihat dulu perkembangan di latihannya gitu. Kalau di belakang saya pikir udah bukan, walaupun tidak pasti ya, kemungkinan besar ya masih tetap ada Alberto sama Quiver, ada Putu Gede juga, sama mungkin pemain yang satu juga kalau sudah bisa dimainkan. Di tengah yang pasti ya ada Deddy Kusnandar ya. Lain Deddy Dukun. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau depan sekarang udah polanya seperti itu, kalau ada Ciro, ada David, Fred. Ada Fred, ada Beckham juga. Biasanya Beckham masuk di pertama biasanya. Tah, Madinda kumaha kabarna ya? Nah, Madinda kalau dari kabar untuk transfernya maksudnya jadi memang berakhir bulan Desember, tapi ada kabar juga dari Umu sudah siap menyodorkan kontrak untuk selama 3 tahun. Nah ini, jadi untuk di Johor sendiri, Madinda habis waktu peminjamannya bertepatan dengan habis masa kontrak di Johor. Berarti orang itu nginjem teh bulan Desember. Sampai Desember. Berarti isu bisa main. Bisa. Karena orang tersiar kabar bahwa putarannya beberapa pertandingan pada putaran kedua sudah bisa main. Masih bisa main. Masih bisa main. Soalnya Bojan juga mengatakan bahwa itu sudah masih lengkap dan masih bisa main. Cuma kontraknya hanya sampai Desember dan itu Umu sudah menyodorkan. Sepupu Haji. Ya akan disodorkan ya, dalam artian masih menunggu persetujuan dari agen. Dan kalau misalkan setelah lepas dari Desember sih tidak ada persetujuan lagi dari Johor ya, yang mungkin adab lah. Adab ketimuran banyak orang mah. Adab Melayu berarti. Untuk Tyrone Delpino sendiri Mang Denny kumaha? Belum sampai saat ini perkembangan apapun, tapi sempat ketika Tyrone baru datang ke Bandung sendiri sudah banyak pembicaraan bahwa Tyrone akan dipinjamkan. Ada beberapa opsi lah. Ya salah satunya dipinjamkan itu karena memang Tyrone sudah terikat kontrak dengan Persib. Tapi kalau melihat performa yang ditampilkan Madinda sekarang ya bobotoh ge hayangna cenah Madinda teh geus nyetel pampang namanya geus nyetel. Jadi kalau Tyrone sendiri belum bisa menampilkan yang terbaik karena dia kesempatannya baru 1 kali, dan untuk pertandingan yang sekarang dilalui Persib juga agak riskan kalau memaksakan untuk Tyrone masuk. Karena kita sudah di tengah jalan. Iya, apalagi regulasi kan sudah ditetapkan gitu. Kontrak David Silva sendiri Mang Denny ada kabar masih alot negona. Kalau kabar pastinya sih belumnya, cuman santer mah banyak yang diinginnya dipertahankan. Ya, ada ningali performa pasti dipertahankan. Ngan cuma naker alot nego merenannya ayeuna teh merenan sigananya. Nya sabaraha jeung kumaha-kumahana nya sing dilancarkeun we eta madanya da masalah finansial merenannya insyaallah merenannya. Kita percayakanlah Persib bisa mengamankan yang potensial yang bisa mendukung prestasi Persib nanti. Da geus katingali juntrungananya atau meuli ucing dina jero karung deui nya. Geus di luar geus aya puguh ieu tah kumacarana. Botakna pedagulna jeung sok nyetak gol tarik najongna incet danana. Tah tinggal negosiasi yang kaditungeunah ka urang ngeunah. Jadi istilah baheula mah batu turun geusik naik. Tah, aya omongan batu turun geusik naik. Aya sigana mah handap asor DP teh gini kan. Berarti poin pertandingan penting akan dilakoni. Ya, betul. Tetap jaga mentalitas, kekompakan.
awas jangan tong loba di pikiran faktor teknis lah, main weh orang main nu alus. Nah nu alus dah masalah teknis makanya ketinggalan dasaran langsungnya. Lamun kitu kieuna ke main we nu bener nu alus mental sing kuat. Diharapkan mau poin orang di Maduranya. Ya jadi pembuktian juga ya. Pembuktian bahwa dua orang Persib layak berada di papan atas klasmen. Yang hiji informasi Mang eta Mang Desa kulantaran Pak Erick Thohir teh jadi cawapres. Tah. Berarti enak fokus jadi di ketua umum PSSI. Mudah-mudahan fokus Pak Erick mencurahkan pikirannya, tenaganya untuk memajukan sepak bola Indonesia. Keun ke sugan aya milikna jadi capres atau cawapres memerenan. Mun aya milik jeung umur angke deui meureunna nya 5 tahun ke hareup aya mah fokusing ngurus sepak bola Indonesia. Sing alus demi timnas yang lebih baik soalnya orang grafik peningkatan timnasnya kerengenaheun ayeuna teh manggilnya geus boga ngaran geus boga rada kasieun ya gebag aya namanya pokokna mah terus bobotoh pantau terus perkembangan berita nasional daerah dan luar dunia di terutama berita papasakan jeung jajahean aya di koran gala.id eta galaliwat aya jeung apa kabar.news serta cetak harian umum koran galas yang terbit setiap harinya. Segitu bobotoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.